PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. CTP 100% Gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat baru. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama, seluruh pemangku kepentingan di Banyuwangi berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi masyarakat yang melaksanakan liburan maupun merayakan ibadah di Hari Raya Natal dan Tahun Baru atau Nataru, khusus di Pelabuhan Ketapang, sudah disiapkan skenario penanganan jika ada potensi kemacetan selama libur Nataru. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan, standar keamanan dan keselamatan ini menjadi atensi dari Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Perhubungan dalam rapat yang dilakukan secara daring di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Selain Kapolresta Banyuwangi, rapat tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Komandan Lanal Banyuwangi Letkol Laut Hafiz, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Yani Andrianto, dan PJ Sekda Banyuwangi Guntur Priambodo. Ia menegaskan seluruh stakeholder sudah siap menyiapkan skenario jika terjadi kemacetan ataupun potensi kemacetan karena gangguan cuaca, misalnya karena ombak tinggi. Selain itu juga disiapkan delaying system untuk alternatif pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas. Selain itu, sudah disiapkan buffer zone dan kantong parkir dengan total kapasitas mencapai 2.000 kendaraan. Sehingga jika terjadi stuck akan dimainkan delay system di buffer zone maupun kantong parkir. Di lokasi delaying system juga akan disediakan rest area dan stand UMKM untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi di Pelabuhan Ketapang. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan ASDP dan KSOP untuk memastikan alat keselamatan di kapal penyeberangan, seperti penyiapan life jacket dan kapasitas penumpang kapal harus sesuai dengan standar. Ya, terkait dengan SOP standar keamanan, bagaimana stakeholder terkait itu memastikan pelayanan-pelayanan kapal supaya apabila ada cuaca ataupun insiden, naudzubillah ya, benar-benar terjadi, tapi kita semua sudah siap bagaimana menskenariokan, termasuk juga tadi itu potensi kemacetan, potensi kredit karena gangguan cuaca, bagaimana delay sistemnya, bagaimana pengaturan alternatif pengalian arusnya, semua sudah kita simulasikan. Kita juga sudah sinergi, kolaborasi dengan teman-teman ASDP dan KSOP untuk operasional kapal-kapal. Kita beri himbauan penyiapan body life, jaket penyelamat, kemudian kapasitas penumpang kapal sesuai dengan standar, semua kita beri himbauan.
Terkait itu juga hari ini dalam rangka memberikan jaminan lagi-lagi keselamatan pengguna transportasi tersebut, kita melakukan rem cek ya kerjasama dengan BNNK secara random terhadap driver atau supir angkutan umum maupun nakoda bahkan ya, kita lakukan tes urin untuk mengantisipasi ya, mudah-mudahan kalau semuanya sehat, insya Allah selamat semua. Dalam kesempatan itu, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Yani Andrianto menegaskan pihaknya siap mendukung kelancaran Nataru tahun ini. ASDP telah menyiapkan 8 di Ketapang dan 8 dermaga di Gilimanuk dan seluruhnya siap dioperasikan. Kapasitas tampung area pelabuhan ASDP sebanyak 15.000 setiap harinya. Kapal yang beroperasi saat ini ada 30 kapal dan total kapal yang standby di lintas Ketapang Gilimanuk sebanyak 54 kapal yang akan dioperasikan sesuai jadwalnya. Untuk mendukung kelancaran Nataru tahun ini, secara sarana prasarana kami menyiapkan 8 dermaga siap operasi di Ketapang dan 8 dermaga siap operasi di Gilimanuk. Untuk kapasitas tampung area pelabuhan kami di 15.000 untuk satu harinya, kemudian kapal yang beroperasi ada 30 saat ini, kemudian 54 kapal standby untuk dioperasikan sesuai dengan jadwalnya. Untuk antisipasi kondisi padat dan sangat padat, kami sudah melakukan simulasi dengan jajaran kepolisian, teman-teman BPTD, KSOP, dan juga jajaran terkait lainnya untuk antisipasi bagaimana nanti pola operasinya. Jadi demikian secara prinsip ASDP siap untuk melaksanakan Nataru kali ini. Terima kasih. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan pemerintah daerah siap mendukung kelancaran arus lalu lintas dan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang selama libur Nataru. Banyuwangi juga siap menyambut wisatawan yang akan singgah untuk menikmati keindahan kota The Sunrise of Java ini. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Banyuwangi menyebut puncak Natal dan Tahun Baru di wilayah setempat bakal diguyur hujan. Untuk itu, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi. Prakirawan Stasiun BMKG Banyuwangi, Igede Agus Purbawa mengatakan, secara umum pada bulan Desember ini Banyuwangi memasuki musim penghujan, sehingga pada momen Nataru wilayah Banyuwangi bakal diguyur hujan. Karena pada momen Nataru intensitas hujan yang terjadi ringan hingga sedang. Namun bulan ini bukan puncak musim penghujan dan diperkirakan puncaknya bakal terjadi pada akhir Januari hingga Februari. Situasi tersebut diprediksi tidak akan mengganggu aktivitas penyeberangan di Jawa Bali maupun penerbangan di Bandara Banyuwangi. Prediksi BMKG selama Nataru tinggi gelombang di penyeberangan Jawa Bali relatif rendah. Rata-rata tinggi gelombang 1 sampai 1,25 meter. Begitupun dengan aktivitas penerbangan, curah hujan yang ada tidak sampai mengganggu aktivitas pesawat. Kendati demikian, situasi tersebut masih bersifat tentatif dan masih memungkinkan terjadi perubahan. Oleh karenanya, BMKG bakal terus melakukan pemantauan cuaca secara berkala. Gede pun mengimbau masyarakat di Banyuwangi untuk tetap waspada bencana hidrometeorologi, utamanya bagi wisatawan yang berlibur di wisata alam. Kewaspadaan diperlukan terutama bagi wisatawan yang menikmati wisata alam di Banyuwangi dan dimohon tetap waspada potensi bencana hidrometeorologi. Potensi hujan ya bervariasi dari ringan, sedang hingga lebat di beberapa wilayah di Banyuwangi. Kemudian menjelang prediksi puncak arus libur Nataru di tanggal 20 dan 21 dari data kami masih berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang ya di beberapa wilayah Banyuwangi sebagian besar. Kemudian untuk tinggi gelombang di penyeberangan dari data kami masih dalam kategori rendah setengah sampai 1,25 meter. Namun hal ini tentunya akan kami update ketika ada data terbaru, dan perlu diketahui juga di musim hujan ini sering terjadi kemunculan awan cumulonimbus
atau awan CB ya. Jadi ketika ada awan cumulonimbus di perairan itu akan meningkatkan kecepatan angin dan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Jadi ketika ada kondisi tersebut kami akan memberikan warning atau peringatan. Jadi tugas kami di pelabuhan akan memberikan update informasi cuaca setiap jam. Demikian. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Makanya November masih belum begitu Desember. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Semangat Tara. Angkat Siga Bunga. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Semangat Tara. Angkat Sigra Durada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Akibat tabung gas bocor, sebuah warung makan ludes terbakar di Dusun Petahunan, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi pada Senin petang. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa, namun satu karyawan mengalami luka bakar. Anggota Damkarmat Banyuwangi, Sugiono menjelaskan, pemicu kebakaran awalnya seorang karyawan sedang memasak pesanan pelanggan dengan menggunakan 2 kompor. Namun salah satu gas habis dan salah satu karyawan berusaha mengganti gas tersebut. Dalam proses penggantian tersebut, tiba-tiba gas bocor dan disambar api dari kompor lainnya yang sedang menyala dan menyambar seisi dapur. Karyawan dan warga sekitar pun berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Namun besarnya kobaran api tidak kunjung padam dan salah satu karyawan mengalami luka bakar pada bagian kaki sebelah kanan dan mendapat perawatan rumah sakit. Api baru dapat dipadamkan setelah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi Sektor Genteng dan Bangurjo diturunkan dan dalam proses pemadaman Dinas Kebakaran tidak mengalami kendala berarti. Jadi kita dapat telepon dari Pak RW Kecamatan sama Mas Didi sama Pak Win itu. Nah, lokasi ini kan dekat Kecamatan Gambiran. Jadi kami yang bertugas di sektor Bangurjo, dapat telepon dari Pak RW langsung meluncur ke TKP. Yang terbakar apa aja bagiannya? Tadi itu ada surat-surat dan dompet yang agak besar. Agak besar ya. Kondisi dapur ini ya sudah rusak dan untuk ruangan yang di depan ya masih 65%. Yeah. Tadi dibantu oleh sektor Genteng, jadi sektor Bango gabungan dengan sektor Genteng itu. Tadi korban nihil ya, keluar. Ayo pemilik sempat terbakar ya kakinya tadi? Tadinya dia mungkin nggak takut dia mau keluar mau memberanikan diri ke situ nggak berani dia langsung keluar. Jadi karyawan tadi. Upaya pemadaman ini berlangsung berapa lama, Pak? 10 menit. Perjalanan dari Bango ke sini berarti ya juga 6,5 menit. Jadi 6,5 menit lah. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Kompetisi Persewangi Banyuwangi Cup U16 telah merampungkan seluruh pertandingan. Dalam kegiatan ini, Bupati Banyuwangi Ipuk Yestiandani mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi yang mewadahi talenta sepak bola muda Banyuwangi tersebut. Bupati Ipuk Yestiandani saat menyaksikan partai final di Stadion Diponegoro Banyuwangi mengatakan, dengan kompetisi ini para pemain muda akan belajar untuk bertanding dalam kompetisi yang ketat.
Mereka dapat merasakan turun lapangan dalam pertandingan resmi sejak dini. Ibu berharap kompetisi ini dapat terus digelar setiap tahun dengan dukungan dari semua pihak. Karena ini adalah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi emas sepak bola Banyuwangi. Menarik ya, menarik dan ini bentuk kegiatan yang positif. Yang pertama, memberi ruang kepada anak-anak muda Banyuwangi untuk memunculkan bakatnya, hobinya, dan itu bisa menjadi sebuah prestasi. Memberikan support begitu. Dan yang kedua, Banyuwangi juga butuh bibit-bibit muda yang nantinya bisa dikader untuk menjadi pemain profesional dalam dunia sepak bola. Pemerintah daerah intinya mendukung ini selama itu dilaksanakan secara profesional dan dampaknya positif. Pemerintah daerah akan selalu mendukung. Sementara Presiden Persewangi Handoko menyampaikan kompetisi ini dirancang untuk menggali potensi pemain muda yang ada di Banyuwangi. Handoko menambahkan gelaran Persewangi Cup U16 untuk menjaring bibit-bibit pemain muda yang akan memperkuat Persewangi di masa mendatang. Ia pun optimis masa depan sepak bola Banyuwangi sangat cerah dan dengan banyaknya kompetisi anak muda semoga mereka semakin termotivasi menjadi atlet profesional. Persewangi Cup U16 melibatkan 33 SSB atau Sekolah Sepak Bola Se-Banyuwangi. Dibagi menjadi 8 grup, 2 tim teratas dari setiap grup maju ke babak 8 besar, yang akhirnya menghasilkan final antara Ketapang FC melawan PSCS Luring. Kemenangan Ketapang FC memastikan sebagai juara setelah menang telak 4-0. Terima kasih yang jelas kepada Bupati, Polresta dan semua pihak yang mendukung ini, termasuk Pelni yang mensponsor kegiatan ini. Harapannya nggak cuma 16, tapi juga kelompok umur yang lain bisa kita gelar dan juga nggak cuma yang cowok ya, yang cewek juga mudah-mudahan. Tapi saya alhamdulillah ini sebuah awal yang baik. Saya pikir untuk menuju sepak bola Banyuwangi yang lebih maju. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, terutama kepada panitia pelaksana dan juga dari kawan-kawan SSB sehingga acara ini berlangsung sukses. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Apabila Anda ingin berwisata mengenal kawanan hewan laut, khususnya hiu tutul pada libur Natal dan Tahun Baru ini, Anda bisa berkunjung ke Pantai Bentar di Kabupaten Probolinggo. Beberapa pekan terakhir, kawanan hiu tutul atau whale shark berukuran besar kembali berenang di sepanjang pantai. Beberapa pekan terakhir, Pantai Bentar di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo ada fenomena tahunan yang sering terjadi di pantai tersebut, yakni munculnya hiu tutul yang berenang di sepanjang pantai. Di Pantai Bentar, pengunjung bisa menikmati alam sekaligus bisa melihat hiu tutul atau whale shark dari dekat dengan menaiki perahu wisata yang disediakan pengelola. Hiu-hiu tersebut berenang di permukaan laut dari pagi hingga menjelang siang hari. Tergantung cuaca di sekitar pantai, jika panas terik, hiu tidak akan muncul ke permukaan. Rata-rata ikan hiu tutul ini berukuran antara 4 meter sampai hiu yang berukuran 8 meter, hampir menyerupai besarnya bus. Bagi sebagian pengunjung, mereka sangat senang bisa melihat ikan hiu tutul ini secara langsung. Biasanya pengunjung hanya melihat ikan hiu tutul ini di depan layar televisi. Lagi lihat hiu tutul beberapa hari ini, kayaknya berkunjung ke Probolinggo baru-baru ya. Bagus banget. Ketemu tadi? Iya, ketemu bagus banget. Kayaknya 2 ekor deh, bagus banget. Cuman saya nggak bisa selfie pakai kamera sendiri. Mbak, melihat fenomena seperti ini mungkin sudah berapa kali? Baru pertama kali ini melihat fenomena seperti ini. Senang nggak, Pak? Bisa melihat hiu? Senang banget. Senangnya kenapa? Apa karena melihat hiu langsung atau bagaimana? Langsung, lihat langsung. Jadi seneng gitu. Kesannya beda banget gitu. Harapannya setelah melihat seperti ini. Kawanan hiu yang bisa mencapai belasan ekor ini merupakan fenomena tahunan dan biasanya muncul antara bulan Januari hingga Maret.
Namun pada bulan Desember ini, kawanan hewan pemakan plankton ini muncul di sekitar pantai Bentar. Jenis hiu tutul ini berbeda dengan hiu-hiu yang lain. Hiu ini dikenal jinak akrab dengan manusia. Pasalnya, makanannya hanya plankton dan ikan kecil-kecil. Biasanya hiu-hiu tersebut berada di perairan laut utara Probolinggo selama 4 bulan, tergantung cuaca di perairan tersebut. Apabila cuaca mulai berubah, hiu-hiu tersebut akan pindah mencari tempat baru yang lebih lembab. Dari Probolinggo, Farid Falevi, JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Manatara, Angkat Sigra Bunada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark. Didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda, hanya di Celuring Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya, Warung Mie Rejo Agung Srono, menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan, juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Manatara akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Gunung Semeru di Lumajang kembali mengalami letusan erupsi pada Senin pagi. Letusan membentuk kolom abu setinggi 1 km dari puncak kawah Jonggrang, Sawoko. Kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal. Untuk mengantisipasi potensi korban, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Inilah rekaman CCTV saat Gunung Semeru mengalami erupsi pada Senin pagi. Erupsi berupa letusan teramati terjadi hingga 2 kali, yakni pada pukul 04.58 waktu Indonesia Barat dan pukul 07.58 waktu Indonesia Barat. Pukul 04.58 waktu Indonesia Barat, erupsi membentuk kolom abu setinggi 1000 meter dari puncak dengan abu berwarna putih hingga kelabu ke arah utara dan timur laut. Terekam di seismograf Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi dengan amplitudo maksimal mencapai 22 mm berdurasi 1 menit 55 detik. Sementara pukul 07.58 waktu Indonesia Barat, erupsi kembali terjadi dengan kolom abu 500 meter dari puncak berdurasi 2 menit 4 detik dengan amplitudo maksimal mencapai 22 mm. Meski tidak menimbulkan dampak langsung, namun petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan karena potensi letusan susulan bisa sewaktu-waktu terjadi. Saya menghimbau kepada masyarakat pekerja tambang sekitar hulu sampai hilir yang ada di Besuk Bang, Besuk Sat, Besuk Koboan, dan Besuk Kembar tidak melakukan aktivitas tambang sekitar 500 di tepi sungai atau bahu sungai, karena berpotensi pada hari ini kita sudah menghadapi cuaca hidrometeorologi yang terjadi sering hujan disertai dengan petir. Status Semeru berada di level 2 waspada. Warga dilarang melakukan aktivitas di radius 3 km dari puncak dan 8 km di sepanjang aliran sungai Besuk Kobokan. Karena selain potensi letusan,
Gunung Semeru juga berpotensi memuntahkan banjir lahar. Dari Lumajang, Yongki Nugroho, JTV. Banjir yang melanda Dusun Curah Lele meluas hingga ke Dusun Kraton, Desa Wono Asri, Kecamatan Tempurrejo. Dari data sementara, banjir di 2 titik itu merendam sedikitnya 1.600 rumah dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir luapan sungai yang terjadi di Dusun Curah Lele, Desa Wono Asri, Kecamatan Tempurrejo, Jember, Senin pagi meluas hingga ke Dusun Kraton. Banjir tampak mengenangi jalan-jalan desa dengan ketinggian 50 cm, namun di beberapa titik ketinggian banjir ada yang telah mencapai 1 meter. Aktivitas warga pun kembali terganggu sebab hampir seluruh akses jalan di desa ini terkepung oleh banjir. Tak hanya jalan, banjir di dusun ini juga turut menggenangi lebih dari 1.000 rumah. Banjir terjadi secara tiba-tiba sejak Senin dini hari akibat meluapnya Sungai Curah Nongko. Sekarang udah mulai surut. Itu biasanya kalau udah datang lagi itu malah lebih parah itu. Lebih parah. Sedangkan kayak sungai-sungai itu sekarang banyak yang itu ambrol. Jadi air itu bisa meluap ke lainnya daratan. Di jalan-jalan itu kayak mau ke lahan itu udah nggak bisa sekarang. Itu yang agak kasihan sama warga sekarang. Selain dari luapan Sungai Curah Nongko, banjir yang melanda Dusun Kraton juga merupakan limpasan dari banjir yang melanda Curah Lele yang sempat berdampak pada aktivitas warga. Memang sudah mulai surut, tapi masih banyak pemukiman warga yang masih terendam air, masih dalam. Ada yang masih sepusar orang dewasa. Karena memang arusnya air yang di wilayah Dusun Kraton, wilayah selatan sana itu lambat. Kalau yang dari Curah Lele kan deras, nah sekarang sudah berangsur-angsur surut di Curah Lele. Ini kemarin tadi malam, ini kan airnya sudah ketemu antara dari arah Curah Nongko dan arah Sanen ketemu, sehingga ngumpulnya di Dusun Kraton. Yang dari Curah Lele ketemu sama yang dari Curah Nongko kumpul di Kraton. Jadi yang di wilayah Dusun Kraton ini surutnya belakangan. Berdasarkan data di Posko Bencana Kantor Desa, banjir di kedua titik itu merendam sedikitnya 1.600 rumah warga dan saat ini sudah berangsur surut. Dari Jember, Ulti Kurohman, JTV. Masih dari Jember, sebuah mobil di Jember tertemper kereta saat melintas di perlintasan sebidang tanpa tak berpalang pintu. Beruntung seluruh penumpang dalam keadaan selamat dan hanya mengalami luka. Inilah video rekaman CCTV yang merekam kecelakaan yang terjadi di pintu perlintasan di Jalan Pemuda di Dusun Gudang Karang, Desa Rambi Puji, Kecamatan Rambi Puji, Jember hari Senin siang. Dalam video terlihat sebuah minibus datang dari arah selatan, kemudian melintas di perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Sesampainya di perlintasan, muncul kereta api Pandalungan jurusan Gambir Jember yang langsung menempel mobil. Mobil putih bernomor polisi P1677GI tersebut dikemudikan oleh LH, 30 tahun, warga desa Kemungsari Kidul, Kecamatan Jenggawa, Jember, dengan penumpang istri, RA, 32 tahun, bersama anaknya inisial A, usia 5 tahun. Lukman bersama keluarga berangkat dari rumahnya dari Kecamatan Jenggawa untuk pulang ke rumah mertua di Desa Gugut, Kecamatan Rambi Puji. Naas, sebelum sampai, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun korban mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Ini mobilnya kan dari selatan, mau penyeberangan, entah yang buruk tidak melihat kalau ada rel melintas dari sebelah timur. Jadi tidak toleh-toleh kanan kirinya. Pas begitu dekat, baru dia tuh ngegas. Akhirnya terdampak ya yang mobil yang di belakangnya itu. Jadi masalah kalau korban masih, alhamdulillah masih diselamatkan. Cuma ya luka sedikit lah, karena benturan dari mobilnya sendiri. Kalau resmi dari BCKA memang nggak ada. Cuma dari warga sendiri kan memang ada sebetulnya. Karena tadi itu ada warga yang meninggal, akhirnya orang tertutup, juga bengkel tertutup. Sepertinya ada, dua ini sama-sama jaga, sama dua-duanya. Tapi kebetulan tadi? Kebetulan ada warga yang meninggal,
pas bersamaan dengan waktunya jam 10.30 yang dimakamkan. Kejadiannya jam 10.33. Jadi kondisi semuanya memang tidak ada, waktu itu ada di makam semuanya warga. Sunarto mengatakan perlintasan tersebut memang tidak memiliki palang pintu dan hanya dijaga secara swadaya oleh masyarakat. Dari Jember, Lutfi Kurohman, JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ini iklan persembahan untuk kamu yang lelah memilih kampus pilihan. Sebab kuliah, pekerjaan, dan apapun bisa dilakukan beriringan, tanpa satu pun dikalahkan.
kau satu permintaan. Ya, Kade. Aku pengen kuliah. Tapi kondisiku masih kerja. Terus gimana ya? Aku tahu solusinya. Nah kan, kau bisa kuliah di mana saja dan kapan saja. Makanya kuliah di UT. Ya, Kade. Coba lihat, kampus mana yang bisa kayak gitu? Kuliah kapan saja dan di mana saja? Ya, Universitas Terbuka Jember. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara, angkat siap berada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Petugas gabungan Tim Reaksi Cepat Kabupaten Situbondo siaga penuh dalam menghadapi musim penghujan. Ancaman bencana alam seperti banjir, longsor hingga pohon tumbang menjadi atensi kesiapan siagaan Tim Reaksi Cepat. Pelaksanaan simulasi penanganan bencana hidrometeorologi diikuti 250 personil gabungan Tim Reaksi Cepat Kabupaten Situbondo Senin pagi. Personil Tim Reaksi Cepat Kabupaten siapkan menghadapi selama musim penghujan melanda wilayah Kabupaten Situbondo. Dalam simulasi ini, Tim Reaksi Cepat mensimulasikan beberapa kejadian seperti penanganan bencana pohon tumbang, evakuasi korban banjir. Para korban bencana alam dievakuasi langsung di posko darurat yang didirikan. Wawan Setiawan, Sekretaris Daerah sekaligus menjabat sebagai Kepala BPBD Situbondo menjelaskan, simulasi bentuk kesiapsiagaan masyarakat maupun petugas gabungan Tim Reaksi Cepat. Pencegahan dini akibat dampak bencana alam dapat diminimalisir terjadi korban jiwa dan kerusakan.
Simulasi ini merupakan salah satu instrumen dalam rangka untuk melihat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Di situ digambarkan situasi dan kondisi nyata di lapangan, sehingga diharapkan dengan adanya simulasi ini maka terjadinya daya rusak yang lebih besar ini bisa ditekan seminimal mungkin. Baik itu kerugian harta, benda maupun korban jiwa. Nah, ini tadi diikuti oleh semua komponen terkait dengan bencana. Ada dari Tagana, ada dari BPBD sendiri, PRC-nya, PNI, kemudian juga dari Senkom, Orari, kemudian dari NU, PPDIS juga ikut berpartisipasi. Semua komponen ikut terlibat ya, baik itu aparat maupun juga masyarakat. Potensi ancaman bencana alam di wilayah Kabupaten Situbondo menjadi atensi serius bagi tim reaksi cepat kabupaten. Diharapkan personel tetap kompak dan semangat menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Dari Situbondo, Andi Nurholis, JTV. Sejumlah warung di Pantai Mustika, Kecamatan Pesanggaran rusak parah setelah diterjang angin puting beliung pada Minggu siang. Selain sejumlah warung, beberapa pohon di Pantai Mustika ini juga ikut tumbang. Setelah diterjang angin, beberapa pemilik warung di Pantai Mustika pada Senin siang kembali diperbaiki. Kerusakan rata-rata terjadi pada bagian atap. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa, hanya kerugian material saja. Salah satu pemilik warung, Muhammad Ibnu Abbas, menjelaskan, pada Minggu pagi cuaca sangat cerah, namun ketika sudah menjelang siang, cuaca tiba-tiba berubah dan datang angin kencang. Cuaca yang tiba-tiba berubah hujan lebat yang disertai angin kencang, menerjang warung-warung di sekitar bibir pantai sehingga sejumlah warung rusak yang rata-rata pada bagian atapnya. Selain itu, angin puting beliung tersebut juga menerjang sejumlah pohon dan banyak yang tumbang. Selain itu juga beberapa pengunjung pantai yang berwisata ke Gua Bedil juga sempat terjebak karena puting beliung dan baru dapat kembali ke Pantai Mustika setelah 4 jam terjebak di dalam Gua Mustika. 4 pengunjung yang sempat terjebak tersebut dalam kondisi sehat. Itu angin dari mana, Pak? Dari tenggara sana. Dari pantai ya? Iya. Apa saja yang terkena angin? Ya cuma ini, cuma payung. Kalau di sana kan pas anginnya paling. Kalau sini kan kesadaran. Ya ini juga nganu, tapi ini kan nyangkut di situ. Itu meja itu. Ini kalau di sebelah sana kan parah ya? Atapnya ini bisa naik ke atas. Angin dari tenggara itu suaranya bergemuruh atau seperti apa? Ya agak seperti itu. Ombak itu, kobok. Terus larinya ke sana. Terus balik lagi. Waktu itu pantai sepi atau ramai? Ada bis 3, lari semua itu bisnya. Ada yang di sana lari, terus di sini 3. Setahu sampean, Pak, ada yang luka-luka nggak? Nggak ada ya. Administratur Perum Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Wahyudi Hadomojo, menyampaikan pihaknya sudah memegang banyak himbauan di berbagai tempat. Namun karena ini merupakan bencana alam, pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Selain itu, beberapa warung-warung yang terdampak, pihaknya sedang mendata dan dalam waktu dekat akan memberikan bantuan. Kemarin seharian penuh hujan merata di Jawa Timur ya, sebagaimana kita ketahui di wilayah kami dari laporan yang kami terima itu sudah ratusan pohon, puluhan, tapi kalau dijumlah di setiap tempat ini puluhan pasti ya ratusan, ada 5 titik, belum termasuk yang kami tidak memungkinkan untuk mendekati karena kemarin sampai dengan sore cuacanya masih ekstrim. Nah, dari beberapa kejadian itu juga ada yang sampai menimpa pawon atau dapurnya warga. Kami minta waktu mengamankan dulu. Pada akhirnya nanti apabila ada rumah warga yang rusak tertimpa pohon, pasti akan kami lakukan ganti rugi. Ya kita tidak tahu ya, apakah
cuaca akan berubah dalam waktu ekstrim, dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini sulit diprediksi. Tapi himbauan banner itu sebenarnya sudah nggak kurang-kurang lagi. Nah ini mohon dalam kesempatan ini saya juga sekali lagi mohon dimanapun tempatnya, apalagi kalau menaiki kendaraan roda 2, apabila cuaca sudah ekstrim lebih baik tidak usah melanjutkan perjalanan. Dengan roda 4 pun apabila cuaca sangat ekstrim lebih baik berhenti. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara, akan segera berangkat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara, akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.